Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat Monolith yang terkasih di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita tetap sehat, tetap kuat, karena kita selalu berada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang selalu menyertai kita, Dia yang selalu menuntun dan membimbing setiap kehidupan kita. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Biar Tuhan yang pimpin dan berkati jalannya ibadah kita pada pagi hari ini. Glory haleluya Jesus. Oh, glory haleluya Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami datang kepadamu dengan membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Kami tidak bisa merasakan betapa besarnya kasih-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Engkau terlalu baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini kami ada, itu semua karena kasih kemurahan. Itu semua karena kasih anugerah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua kasih-Mu Bapa. Oleh sebab itu ajar kami untuk selalu bersyukur. Dan ajar kami untuk hidup menyenangkan akan Engkau. Dan terlebih Bapa, ajar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan buat kami. Hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang penuh dengan sukacita, karena kami bersama dengan Engkau. Karena Engkau selalu memegang erat tangan kami, supaya kami tidak jatuh dan tergeletak, tapi kami tetap berfokus kepadamu dan hidup menyenangkan akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih untuk semua yang Engkau berikan buat kami Bapa. Glory haleluya Jesus. Karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, mengubah hidupku.
belajar untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Pegang kami, pegang kami, jangan tinggalkan kami, Bapa. Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, Bapa. Kami siap memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu. Mari Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang merasakan betapa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita, yang merasakan betapa kasih setia Tuhan itu terus mengalir di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, Jesus. Tuhan kita baik, sungguh baik di dalam kehidupan kita semua. Kita mau masuk di hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian kita. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru.
mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, Bapa, aku mau bersedia hidup kudus di hadapan-Mu. Aku mau belajar, Bapa, supaya kami boleh hidup selalu hidup kudus dan menyenangkan akan Engkau. Dan berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Kau buka rahasia firman-Mu, supaya kami yang mendengarkan boleh dikuatkan dan dimenangkan. Dan firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Amin. Tuhan, perkenankan aku. Setia, sebagai sahabat.
kami boleh berjuang Tuhan. Berjuang untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Berjuang supaya Engkau berkenan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang boleh berkumpul kembali Tuhan. Sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu. Mampukan kami supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu supaya apapun yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, sudah 2 minggu yang lalu kita boleh merayakan Paskah ya. Merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. Dan kalau kita lihat pada masa-masa ini, sebelum dia naik ke surga, dia berulang kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan kalau kita pelajari, kurang lebih ada beberapa kali ya Yesus menampakkan diri. Dari kisah yang kita bisa lihat dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10 atau dalam Markus 16 ayat 9 dan 10, lalu Lukas 24 ayat 1 sampai 10 dan Yohanes 20 ayat 11 sampai 17. Pertama-tama Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Jadi pada waktu itu Maria Magdalena dan beberapa ibu-ibu yang lain, mereka datang ke kubur Yesus untuk menengok sambil membawa rempah-rempah. Tapi ternyata ketika mereka tiba di tempat itu, mereka kaget bahwa kubur itu kosong dan batu yang menutup kubur itu sudah terguling dan kubur itu kosong. Dan di dalam kubur itu mereka menemukan ada malaikat Tuhan. Dan malaikat itu mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka disuruh untuk memberitahukan kepada murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu mereka segera kembali pergi kepada ke-11 murid yang sedang berkumpul. Dan mereka wanita-wanita ini menceritakan semuanya. Pada awalnya murid-murid kaget, mereka nggak percaya. Tapi meskipun mereka nggak percaya, dicatat di dalam Yohanes, Petrus dan seorang murid yang lain dikatakan dan dipercaya bahwa murid yang lain ini adalah Yohanes. Itu mereka pergi ke kubur Yesus. Dan benar, ketika mereka tiba di tempat itu, mereka mendapati kubur itu telah kosong. Setelah itu mereka kembali ke tempat mereka. Namun Maria masih tinggal di situ dan dia menangis karena dia bingung, dia sedih, dipikirnya ada yang mencuri mayat Yesus. Tapi ternyata tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada Maria. Dia memanggil Maria. Itu peristiwa yang pertama. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Lalu kalau kita lihat dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35, dikatakan pada hari itu juga ya, Yesus menampakkan diri kepada 2 orang dari muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Jadi ada 2 orang dari murid Yesus, salah satunya bernama Kleopas. Mereka dalam perjalanan pulang kampung. Mereka pulang kampung. Dikatakan sekitar jauhnya 7 mil dari Yerusalem. Mereka berjalan berdua sambil bercakap-cakap. Tiba-tiba Yesus ikut di situ dan berjalan bersama-sama dengan mereka.
pada awalnya mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus. Setelah mereka berjalan bersama, lalu mereka sampai di kampung yang namanya Emmaus ini, Yesus disuruh ikut singgah karena hari sudah mulai malam. Dan setelah tiba dan masuk di dalam rumah, mereka mau makan. Pada saat itu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, mengucapkan berkat dan membagikan kepada mereka. Dan pada saat itu juga mereka baru sadar bahwa itu adalah Yesus. Dan dikatakan pada saat mereka menyadari bahwa itu Yesus, Yesus tiba-tiba hilang, lenyap. Dan kedua orang ini segera kembali ke Yerusalem untuk ketemu dengan murid-murid yang lain. Ya, itu peristiwa kedua. Lalu kalau kita lihat setelah dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 43 dan Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau di dalam Lukas dikatakan kedua murid ini kembali ke Yerusalem, ketemu dengan murid-murid yang lain tanpa Thomas. Thomas tidak bersama dengan mereka. Dan sudah malam, mereka mengunci ruangan itu, pintu ruangan itu dikunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Dan pada saat itu tiba-tiba Yesus datang ke tengah-tengah mereka. Dan Yesus menunjukkan lubang pada tangan dan kakinya. Itu peristiwa ketiga Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu kalau kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. 8 hari sesudah itu Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kali ini ada Thomas bersama-sama dengan mereka. Sebelumnya murid-murid yang lain sudah bilang kepada Thomas, Thomas, Yesus sudah bangkit, dia sudah menampakkan diri kepada kami. Thomas gak percaya. Tapi pada saat itu Thomas sendiri melihat bahwa Yesus sudah bangkit. Dan pada saat itu muncul pengakuan dari Thomas yang terkenal sampai sekarang. Thomas mengaku, ya Tuhanku dan Allahku. Ini adalah pengakuan yang paling terkenal sampai sekarang. Dan pada saat itu juga muncul perkataan dari Yesus yang juga kita sering dengar dan mungkin juga sering kali kita katakan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini adalah peristiwa ketiga. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan berikutnya, peristiwa keempat maksud saya. Dan berikutnya, kita lihat dalam Yohanes 21. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan kali ini Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya waktu murid-murid lagi menangkap ikan di Danau Tiberias. Pada peristiwa ini Yesus menyuruh murid-muridnya menanyakan kepada murid-muridnya, adakah lauk pauk padamu? Mereka menjawab, enggak ada, enggak dapat ikan. Terus Yesus menyuruh tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan ketika mereka sudah menebarkan jala mereka di sebelah kanan perahu, mereka menangkap, dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal 21 ini, ikan besar dan jumlahnya ada 153 ekor. Tentu peristiwa ini mengingatkan kita pada saat Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Pada waktu itu Petrus yang masih bernama Simon dalam perjalanan kembali ke pantai. Setelah semalam-malaman cari ikan gak ketemu, dia balik ke pantai. Ketika mau sampai di pantai, Yesus suruh pergi ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu. Dan akhirnya dia juga mendapatkan ikan yang banyak. Dua peristiwa ini mirip, tapi kita lihat penampakan Yesus
pada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias ini juga menyuruh menangkap ikan lain dan mendapatkan 153 ekor ikan. Saya tidak mau membahas kenapa angkanya 153, kita nggak usah bahas pada saat ini. Tapi pada saat itu ketika mereka setelah menangkap ikan, kita bisa melihat di dalam ayat-ayat ini Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Ini membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Bukan cuma penampakan-penampakan saja yang seakan-akan kayak orang-orang di luar sana, oh itu hantu. Tapi ini benar-benar menunjukkan bahwa itu Yesus itu hidup. Nah, ada 5 peristiwa yang saya catat di dalam Alkitab. Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Kenapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri pada murid-muridnya? Tentunya bukan sekedar iseng saja nampakin diri, pamer, saya sudah bangkit loh, pamer. Enggak. Dan juga bukan sekedar kangen-kangenan aja, melepas kangen. Bukan tentunya. Tentu ada alasan kenapa dia menjumpai murid-muridnya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tujuan atau alasan kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Coba kita pelajari ya. Ketika Yesus ditangkap, maka semua murid pergi meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Itu yang pertama. Kita bisa lihat dalam Matius 26 ayat 47 sampai 56, dan kita bisa lihat juga dalam Markus 14 ayat 43 sampai 50. Itu peristiwa ketika Yesus ditangkap. Orang banyak berbondong-bondong datang ke Taman Getsemani untuk menangkap satu orang yang namanya Yesus. Dan ketika Yesus ditangkap, semua murid pergi meninggalkan Yesus sendirian. Mereka melarikan diri. Kalau kita baca terus ayat-ayat itu, Yesus dibawa ke hadapan mahkamah agama. Dikatakan di sini Petrus mengikuti dari jauh. Kenapa mengikuti dari jauh? Karena dia takut. Bahkan dikatakan Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa? Karena dia takut. Ayat-ayat ini jelas membuktikan bahwa murid-murid itu takut. Pada saat di dalam Yohanes 20 ayat 19 dikatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Jadi murid-murid Yesus ini takut. Mereka sembunyi. Mereka takut, mereka terguncang, mereka yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus, mereka nggak nyangka bahwa apa yang dikatakan Yesus, bahwa dia harus mati, mereka nggak nyangka bahwa itu akan benar-benar terjadi. Bahkan Petrus yang pernah bilang dia tidak akan meninggalkan Yesus, akhirnya Petrus sendiri yang menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa murid-murid ngumpet? Mereka takut ditangkap juga. Mereka takut dijatuhi hukuman juga. Makanya mereka bersembunyi. Jadi yang pertama, murid-murid takut. Dan ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, kalimat yang diperkatakan kepada mereka adalah jangan takut. Kita bisa lihat dalam Matius 28 ayat 5, ayat 10, dan Markus 16 ayat 6. Yesus berkata, jangan takut. Dan kalimat kedua yang Yesus katakan pada mereka adalah damai sejahtera bagi kamu. Orang yang takut tidak punya damai sejahtera. Mereka hidup dipenuhi ketakutan. Takut, gak punya damai, kemana-mana takut. Tapi Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu. Kita bisa lihat dalam Lukas 24 ayat 36
Yohanes 20 ayat 19, ayat 21 dan ayat 26. Damai sejahtera bagi kamu. Jadi alasan yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya murid-murid tidak lagi hidup dalam ketakutan, supaya mereka memiliki damai sejahtera itu. Nah, selain takut, tentunya mereka juga sedih. Selama 3,5 tahun mereka selalu bersama-sama, baik pagi maupun malam. Mereka selalu bersama. Kemanapun Yesus pergi, mereka ada, mereka juga pergi. Mereka makan bersama-sama. Dimanapun Yesus beristirahat, mereka juga beristirahat. Mereka melihat apapun yang Yesus lakukan. Mereka memperhatikan apapun yang Yesus katakan. Dan segala mukjizat yang Yesus perbuat, mereka juga ada di sana, mereka menyaksikan. Mereka hidup bersama-sama, mereka ngobrol bersama-sama. Dan ketika Yesus mati, tentu mereka sangat kehilangan. Mereka sangat sedih. Sama tentunya seperti kita. Kalau kita kehilangan orang yang sangat dekat dengan kita, yang udah bertahun-tahun hidup bersama, lalu orang itu pergi meninggalkan kita, tentu kita merasa sangat sedih. Itulah yang dirasakan oleh murid-murid pada saat itu. Dan ketika mereka mengetahui bahwa Yesus bangkit, ketika mereka melihat bahwa Yesus sudah hidup, tentunya mereka sangat bersuka cita. Kita lihat dalam Matius 28 ayat 8. Maria kembali ketika dia mau pergi ke murid-murid yang lain, dia berlari dengan sukacita. Lalu Lukas 24 ayat 31 sampai 35. Ketika 2 orang murid yang ke Emmaus itu benar-benar menyadari bahwa itu Yesus, mereka segera kembali dengan penuh sukacita. Jadi alasan kedua kenapa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya adalah menggantikan duka cita atau kesedihan dengan sukacita. Dan yang berikutnya adalah ketika murid-murid melihat bahwa Yesus ditangkap, Yesus mati, mereka kehilangan pengharapan. Hidup mereka menjadi kacau. Kalau tadinya mereka berharap Yesus dapat memulihkan bangsa Israel, dapat memulihkan kerajaan Israel, membebaskan Israel dari penjajahan Roma. Tapi Yesus ditangkap, disalib, lalu mati. Mereka merasa hancur. Seakan-akan pengharapan mereka agar Israel dapat bebas itu hancur. Ini kita bisa lihat dalam Lukas 24 ayat 18 sampai 24. Yang diperkatakan, yang diobrolkan oleh 2 murid yang pulang ke Emmaus itu ketika Yesus bersama-sama dengan mereka. Kleopas membicarakan tentang ini, mengatakan, emang cuma kamu ya yang orang asing pendatang baru di Yerusalem ini? Dia yang kami harapkan untuk membebaskan Israel, tapi dia sudah mati. Hilang pengharapan kami. Dan ketika Yesus bangkit dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, memang Yesus tidak memulihkan pengharapan mereka untuk membebaskan bangsa Israel secara jasmani pada waktu itu. Tapi Yesus mengingatkan janjinya bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka, tapi ia akan selalu menyertai mereka dan akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada mereka. Kita bisa lihat dalam Matius 28 ayat 20, Lukas 24 ayat 49, Yohanes 20 ayat 22, dan Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 8. Berulang kali Yesus katakan, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu.
Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa alasan atau tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selain untuk membuktikan bahwa dia sudah bangkit dan hidup adalah membawa damai sejahtera. Yang pertama adalah membawa damai sejahtera sehingga murid-murid nggak merasa takut lagi. Yang kedua adalah membawa sukacita kepada murid-murid sehingga mereka tidak lagi larut dalam kesedihan. Lalu yang berikutnya adalah memberi harapan yang baru kepada murid-murid. Tentunya ini juga berlaku buat kita. Dengan Yesus hidup, kita jadi memiliki damai sejahtera. Dengan Yesus hidup, kita jadi memiliki sukacita. Dengan Yesus hidup, kita jadi punya pengharapan. Tapi jangan berhenti di situ. Saat ini kita sebagai pengikut Yesus, kita yang hidup pada zaman ini, di mana orang-orang tidak bisa melihat Yesus secara fisik, kita harus bisa menampilkan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi sarana atau media bagi Yesus untuk menampakkan dirinya bagi orang-orang di luar sana. Kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus 4 ayat 10. 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Biar kehidupan Yesus boleh nyata di dalam kehidupan kita. Kehidupan Yesus boleh nyata di dalam tubuh kita. Kita perhatikan orang-orang. Begitu banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Mereka hidup dalam duka cita dan hidup tanpa pengharapan. Mereka takut dalam menghadapi kematian. Kenapa mereka takut? Karena mereka nggak tahu kemana mereka akan pergi. Mereka takut akan adanya penghukuman akan dosa-dosa mereka. Mereka tahu bahwa hidup mereka jauh dari benar. Mereka takut menghadap pencipta mereka. Mereka ketakutan. Banyak juga yang hidup dalam kesedihan, dipenuhi dengan duka cita. Meskipun kelihatannya saja mereka senang, mereka gembira, bisa tertawa, tapi kalau kita perhatikan jauh di dalam hatinya mereka merasa sedih, merasa duka cita. Nggak heran banyak orang begitu mudah terpengaruh dengan omongan orang lain. Mereka dengan mudahnya terpengaruh dengan komentar negatif di media sosial mereka. Kalau yang nge-like cuma sedikit, mereka rasanya sudah sedih. Kalau ada yang kasih jempol ke bawah aja, mereka udah sedihnya bukan main. Menghadapi masalah sedikit saja mereka mengambil jalan pintas. Bunuh diri mungkin. Dan mungkin mereka lari ke obat-obatan terlarang. Mereka berlomba-lomba mencari kesenangan untuk memuaskan diri mereka, menghapus kesedihan mereka. Tapi tidak ada yang dapat menghapuskan kesedihan mereka. Mereka memikir mencari kekayaan yang begitu banyak, mengumpulkan harta duniawi dengan begitu banyak, tujuannya untuk supaya bisa membuat mereka bahagia. Tapi ternyata itu semua nggak ada gunanya. Begitu banyak orang yang hartanya berlimpah-limpah, tapi hidupnya nggak karuan juga. Mereka tidak mendapatkan sukacita, mereka tidak mendapatkan kebahagiaan yang benar. Mereka mengalami ketergantungan obat penenang. Banyak juga yang bunuh diri. Itu menandakan bahwa banyak orang hidup dalam kesedihan, dalam duka cita. Juga begitu banyak orang yang hidup tanpa pengharapan. Mereka hanya menjalani hidup apa adanya.
Mereka nggak punya tujuan hidup yang jelas, nggak punya tujuan hidup yang benar. Yang sekolah ya belajar lah, tujuannya ya udah biar lulus dapat nilai yang bagus. Yang kerja ya udah kerja, cari uang sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Nggak tahu. Lalu mereka menikah biar punya anak. Nanti anaknya udah besar, mereka juga nggak tahu. Nggak ada harapan di dalam hidup mereka. Mereka nggak tahu makna hidup mereka. Mereka nggak punya harapan nanti setelah kehidupan di dunia ini ada apa. Mereka nggak punya pengharapan. Makanya banyak orang memilih tidak percaya akan adanya Tuhan karena mereka nggak punya harapan. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, kita sebagai pengikut Yesus, kita juga harus bisa membawa damai sejahtera ke dalam dunia ini. Seperti ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, Dia katakan jangan takut, damai sejahtera bagimu. Kita juga harus bisa membawa damai sejahtera buat orang lain. Kita juga harus bisa membawa sukacita kepada mereka yang berduka, kepada mereka yang dipenuhi kesedihan. Dan kita juga harus bisa memberi pengharapan. Adanya pengharapan akan pengampunan dosa. Adanya pengharapan pembenaran di dalam nama Yesus. Sehingga kita bisa dilepaskan dari hukuman maut. Dan adanya pengharapan akan hidup yang kekal. Itulah tugas kita. Apakah kita sudah menjadi sarana bagi Tuhan untuk menampakkan diri kepada orang-orang di sekitar kita? Apakah kita sudah membawa damai sejahtera buat orang-orang di sekitar kita? Atau ketika kita ada justru ada pertengkaran, ada perselisihan, ada masalah yang besar, membuat orang-orang makin takut. Bagaimana ketika orang melihat kita? Apakah orang-orang senang melihat kita? Apakah justru mereka tambah tidak suka? Karena kehadiran kita membuat mereka semakin sedih. Apa orang mau menceritakan masalah mereka kepada kita? Atau justru mereka takut cerita ke kita karena kita ember, kita membocorkan masalah mereka ke orang-orang lain? Atau mungkin kita enggak cerita-cerita, tapi ketika orang punya masalah kita kasih nasihatnya enggak benar. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita? Apakah kita membawa damai sejahtera? Apakah kita membawa sukacita? Apakah kita memberi pengharapan buat mereka? Biar melalui tingkah laku kita, melalui perbuatan kita, melalui tutur kata kita, kita boleh menjadi alat bagi Tuhan Yesus untuk menampakkan diri bagi orang lain. Kita buka lagi 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Biar hidup kita membawa kehidupan Yesus nyata di dalam hidup kita, supaya kita boleh menjadi terang buat dunia ini. Kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kehidupan Yesus nyata di dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Terima kasih.
Biar kehidupan-Mu nyata di dalam hidup kami. Sedang kita bangkit berdiri bersama-sama. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, berikan setiap ucapan kita, tutur kata kita, melalui perbuatan kita, biar kita boleh menjadi surat yang terbuka buat orang-orang, sehingga orang boleh melihat Yesus di dalam hidup kita. Izinkan Yesus menampakkan diri kepada orang-orang melalui hidup kita. Sama ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Dia menggantikan ketakutan dengan damai sejahtera. Dia menggantikan kesedihan dan duka cita dengan sukacita. Yesus memberi pengharapan kepada murid-muridnya. Dan biar pada saat ini
kita juga boleh menjadi sarana bagi Yesus. Kita boleh menyentuh setiap pribadi yang kita temui. Bagi mereka yang hidup dalam ketakutan, kita membawa damai sejahtera Yesus kepada hidup mereka. Bagi mereka yang hidup di dalam duka cita, kita membawa sukacita kepada hidup mereka. Bagi mereka yang tidak punya pengharapan, kita bawa pengharapan yang daripada Yesus ke dalam hidup mereka. Kita menghadirkan suasana surga di dalam hidup mereka. Jadikan ku pelangi indah di langit biru sesamaku. Jadikan ku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Jadikan ku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikan ku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Katakan jadikan ku pelangi indah. Jadikan ku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Jadikan ku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikan ku hujan berkah di ladang hidup Inilah kerinduan setiap kami Bapa, agar supaya hidup ini dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus itu nyata di dalam hidup kami. Kami bukan hanya sekedar memperingati, tetapi kami boleh mengalami kuasa kebangkitan-Mu, agar supaya hidup ini boleh berubah seperti yang Tuhan kehendaki, menjadi seperti-Mu, sehingga dimanapun kami berada, lewat penampilan kami, lewat tutur kata kami, lewat kehidupan kami dapat menyaksikan akan kasih-Mu, sehingga sesama kami boleh merasakan lawatan-Mu. Tuhan tolong, di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu dan tidak karuan ini, kiranya Engkau memisahkan kami, anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang benar di hadapan Tuhan, sehingga hidup ini dapat menerangi dunia yang semakin gelap ini. Tolong Tuhan, berkati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran ini, supaya kami semua boleh mengalami Tuhan, Engkau di dalam hidup kami. Hari lepas hari, hidup ini semakin berubah seturut dengan apa yang Tuhan mau. Biar kami tidak tercemar lagi oleh segala semu daya dunia yang sangat menggiurkan secara daging ini. Tuhan tolong, mampukan setiap kami untuk kami boleh
menjadi pelangi indah bagi sesama kami, menjadi berkat bagi sesama kami, terlebih bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan kami, baik itu berupa materi, berupa nasihat, berupa penghiburan, berupa kekuatan, apapun itu, tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati untuk anak-anak-Mu semua yang mendengarkan kebenaran ini. Berkati juga hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya Engkau akan bukakan rahasia firman-Mu lebih dalam lagi, untuk boleh dia menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat yang Tuhan tentukan untuk dilayaninya. Terima kasih. Berkati juga mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, baik worship leader, singer, pemain musik, yang mengatur multimedia, soundman, yang merekam, semua Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan lawat mereka. Tuhan tolong supaya mereka tetap ada di dalam jalan-Mu. Sekalipun kami sudah lama, 1 tahun lebih tidak berjumpa muka dengan muka, tetapi kiranya Tuhan tetap melawat mereka. Lewat setiap doa-doa kami para pengurus, lewat juga setiap renungan firman yang boleh dibagikan, kiranya mereka merasakan lawatan-Mu. Mereka sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang hidup dimanapun juga kami berada. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu bahwa ibadah kami bukan hanya di gereja, tetapi dimanapun juga kami akan tetap menyatakan hidup kami sebagai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu nyata dan limpah di dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan, Mount Olive Family ini, dan siapapun juga yang mendengarkan firman ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami sudah menyelesaikan semua, dan kami rindukan kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu kepada setiap kami. Haleluya. Sekarang saudara kedangkan kedua tangan-Mu. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar itu, demikian juga kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan bahkan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus selalu nyata dan limpah di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya.